bentuknya itu terdiri dari listening, structure and written expression atau grammar, dan terakhir reading. Itu ya. Listening, reading, dan structure written expression. Nah, berbeda dengan IBT, kalau listening itu ada sebanyak 50 soal, terdiri dari 30 question short conversation, itu yang percakapan pendek, ya. Kemudian yang 8 question itu percakapan yang panjang, dan 12 pertanyaan terakhir adalah lectures atau talk. Jadi di situ nanti ada ya, sebuah pidato atau lectures ya dari satu orang, dan ada beberapa pertanyaan dari satu audio. Nah, perlu dipahami untuk teman-teman mahasiswa, untuk listening ya, listening ini audionya hanya sekali diputar ya. Saya tekankan kembali, audio hanya sekali diputar. Gitu ya. Jadi harus benar-benar fokus dan datang on time. Gitu ya. Nah, kemudian second section, sesi kedua itu adalah reading comprehension. Itu terdiri dari 50 pertanyaan. Ya, 50 pertanyaan. Nanti ada satu text passage atau satu bahan bacaan itu memiliki beberapa pertanyaan, ya, bisa 4 atau 5 pertanyaan. Tuh. Nah, kemudian ini tidak ada test of written English ya. Kemudian yang terakhir itu adalah structure and written expression atau grammar. Grammar itu ada 40 pertanyaan ya. 40 pertanyaan, 15 itu pilihan 15 itu bentuknya completing sentence ya, pilihan ganda, dan 25 identifying error. Jadi mencari yang salah ya, 25 soal itu nanti mencari yang salah. Di mana letak yang salah, itulah jawabannya. Itu. Oke, untuk skor ya, untuk skor di TOEFL yang lembaga bahasa laksanakan itu minimal skornya itu adalah 310, paling rendah, dan tertingginya adalah 677. Itu ya. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa clue atau bocoran ya tentang kira-kira apa aja soalnya yang akan keluar. Nah, di listening ini ada short dialogues ya, itu strateginya ada focus on the last line, just answer with synonym. Jadi ada beberapa sinonim yang kalian harus tahu, dan itu berhubungan dengan vocabulary. Kemudian avoid similar sound ya, meskipun suaranya ini sama atau mirip, itu harus dihindari. Itu yang skill 3. Kemudian who, what, where, pertanyaan bentuk siapa, apa, dan di mana, itu udah pasti keluar ya. Ini skill 4, kita draw conclusion about who, what, where. Jadi kita simpulkan audionya itu tentang apa, siapa, dan di mana. Kemudian skill 5, listen for who and what in passive, bentuk pasif ya, kalimat pasif. Ya, teman-teman pasti udah tahu ya bentuk kalimat pasif itu seperti apa, seperti di gitu ya, kan dimakan atau dimainkan gitu. Itu bentuk dari pasif. Nah, kemudian skill 6 yaitu listen for who and what with multiple nouns. Nah, di sini teman-teman juga harus paham bentuk dari nouns atau kata benda. Kemudian negatif. Nah, di sini juga ada bentuk negatif dari sentence ya. Sentence itu kan ada afirmatif ya, kemudian question sentence,
dan negative sentence. Nah, di sini ada beberapa skill, ada 4 skill ya. Listen for negative expression, double negative, almost negative, dan for negative with comparative. Gitu. Nah, kemudian di sini ada function ya. Listen for expression, agreement, ada uncertainty dan suggestion. Kemudian emphatic expression of surprise. Nah, di sini contrary meaning artinya itu adalah contrary, kontras atau antonim ya. Listen for wishes dan listen for untrue condition. Kemudian ada idiomatic language, idiom. Ya, kita akan mendengarkan nanti beberapa idiom. Kemudian beralih ke long conversation. Ya, long conversation pertama kita harus mengantisipasi topiknya, kemudian antisipasi pertanyaannya. Ya, lanjut. Nah, ketika kita mendengarkan audio, ya, di sini yang terjadi adalah kita menentukan topik. Topik apa sih yang sedang dibicarakan, ya, oleh si speakers. Kemudian draw conclusion about who, what, when, where. Nah, ini ada tambahan lagi ya. Tadi cuma who, what, dan where. Di sini ada tambahan when. Kemudian listen for answer in order. Kita mendengarkan pilihan jawaban di dalam pertanyaan tersebut. Kemudian long talks. Sini long talks ya. Before listening, anticipate the topics and question. Dan ini sama ya. Ketika kita mendengarkan, kita tentukan topiknya apa yang dibicarakan ya. Kemudian draw conclusion. Who, what, when, where. Kemudian listen for answer in order ya. Oke. Nah, ini apa nih? Jadi mas. Ya, strategic listening practice. Bisa teman-teman baca di sini. Yang pertama itulah baca sekilas pilihan jawaban dengan cepat. Ini strategi saya saat mengajarkan teman-teman mahasiswa di jurusan bahasa Inggris ya. Kalau misalkan mau mengikuti silakan ya. Baca sekilas pilihan jawaban dengan cepat saat atau sebelum audio diputar. Kemudian latihan untuk mencatat bagian-bagian yang penting ketika sedang mendengarkan. Catat itu hanya kata kunci atau frasa ya, keywordnya, keyword dari audio listening tersebut. Nah, ini yang ketiga perlu ya vocabulary, meningkatkan kosakata. Yang keempat, kita harus memperhatikan setiap pertanyaan. Nah, di sini yang tadi ada skill berapa itu tadi, skill 3 ya. Avoid similar sound. Nah, ini itu adalah untuk mengecoh peserta dalam menjawab soal gitu ya. Nah, yang kelima itu banyak latihan untuk mendengarkan audio-audio English. Itu banyak di YouTube ya. Bisa mendengarkan musik yang berbahasa Inggris. Itu juga bisa membantu kalian dalam menjawab soal TOEFL khususnya listening. Oke, di sini ada prosedur for the long conversation talks ya. Seperti kalian bisa lihat di layar kalian di sini. If you have time, if you to answer to the question while you are looking at the answer, you should try to do the following. Ya, anticipate the topic, question. Kemudian di sini ada listen carefully. The first line of the conversation. Ya, di sini strategi ini adalah saya ambil dari buku TOEFL yang berjudul Longman, karyanya dari Longman. Di sini diberikan strategi untuk menjawab soal audio listening yang long conversation atau talks.
Kemudian yang ketiga adalah as you listen to the conversational talk, draw conclusion ya. Ya tadi sudah saya bahas sebelumnya, draw conclusion about the situation of the conversation ya. Who is talking, where or when the conversation take place, which course this lecture might be given in, di mana ya, di mana materi ini biasanya diberikan. You will be asked to make such inferences about the conversation or talks. Ya, di sini pasti akan keluar ya, who is talking, siapa yang berbicara, di mana atau kapan conversation itu berlangsung. Oke, yang keempat adalah as you listen the conversation talks, follow along with the answer in your textbook and try to determine the correct answer. A detailed question are generally answered in order in the conversation talks, and the answers often sound the same as what is said in the recording. Jadi jangan terkecoh dengan sound yang mirip-mirip ya. Itu biasanya akan membuat peserta terkecoh dalam menjawab soal. Kemudian yang kelima, you should guess even you are not sure. Never leave any answer blank. Jadi di dalam TOEFL kalian diharapkan untuk menjawab semua pertanyaan ya, meskipun tidak tahu, jawab saja karena tidak akan mengurangi nilai ya. Di sini disarankan never leave any answers blank karena tidak akan mengurangi nilai meskipun jawaban kita salah. Oke. Yang keenam, use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Jadi kalau misalkan masih ada waktu, kita bisa melihat jawaban kita, kira-kira kita sudah yakin atau belum, gitu ya. Lanjut. Di sini structure and written expression atau grammar ya. Oke, di sini untuk mahasiswa yang bukan jurusan bahasa Inggris akan merasa kebingungan ya pada sesi grammar ini gitu. Nah, di sini saya memberikan kisi-kisinya atau clue. Ada beberapa skill yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama sentence with one clause. Nah, di sini pasti kalimat itu memiliki subjek dan verb ya. Pasti memiliki subjek dan verb. Kemudian juga memiliki object of preposition, kemudian appositive, present participle, dan past participle. Nah, kalian teman-teman harus tahu bentuk dari present participle itu seperti apa ya, subject plus have, has plus verb 3 ya. Kemudian yang past participle bentuknya seperti apa, ini subject plus had plus verb 3. Oke, lanjut ya ke multiple clause. Di sini tadi sebelumnya one clause dan sekarang multiple clause. Nah, ini agak sedikit kompleks di sini. Ya, multiple clause itu lebih dari 2 kalimat. Ya, syaratnya lebih dari 2 kalimat yaitu menggunakan connectors ya. Sini ada adverb of time ya, kemudian ada adverb, noun clause, connector, dan atau noun clause subject ya. Kemudian adjective clause ya, adjective clause connector. Nah, ini juga pasti ada ya. Oke, lanjut kita ke sentence with reduced clause. Nah, ada kalimat-kalimat yang harus di-reduce, yang dikurangi ya. Itu adjective clause dan adverb clause. Kemudian ada inverted subject dan verb ya. Jadi subjek itu tidak harus selalu di depan, itu bisa di belakang ya. Di sini namanya inverted subject verb. Kemudian ada ditambahkan ya, ada place expression, negatif, conditional, dan comparison. Ya, comparison itu yang
Misalkan small, smaller, dan smallest. Nah, itu comparison ya. Strategi grammar. Sini tadi saya menjelaskan ulang ya, yang dari buku Longman. Itu cari subjek dan verb dalam kalimat ya. Kemudian pastikan kalimat dalam soal sudah memiliki subjek dan verb. Jika kalimat belum memiliki subjek dan verb, lihat pada pilihan yang bisa menjadi subjek dan verb. Kemudian tentukan agreement di antara keduanya. Gitu ya. Intinya adalah subjek dan verb dulu. Teman-teman harus pahami. Nah, jika subjek merupakan singular, maka verb juga harus singular ya. Nah, kalau misalkan subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Ini contohnya, they play football. Nah, ini kan plural ya. Kalau singularnya berarti he atau she ya, dan menggunakan plays. She plays football, gitu. Itu contohnya. Nah, oke, lanjut. Jika yang dicari adalah subjek, maka jawaban pasti berhubungan dengan noun. Cek apakah artikel dan determiner itu adalah a, and, the, any, other, dan lain-lain ya. Ini plurality, singular, dan plural. Noun clause, gerund, ya, yang verbnya ing tuh gerund. Kemudian to infinitive, ya, kata kerja yang menggunakan to. Sudah digunakan dengan benar atau belum? Itu, ya. Lanjut. Jika terdapat blank space, ya, setelah subjek, maka yang dicari adalah adjective clause atau positif reduce adjective clause ya, adjective clause yang dipersingkat jika blank space terdapat di antara dua koma. Kemudian jika yang dicari adalah verb, maka cek subject dan verb agreement-nya. Kemudian cek tenses yang digunakan. Nah, teman-teman juga harus hafal ya tenses. Tenses itu ada 3 ya dasarnya, yaitu past, present, dan future. Nah, itu harus hafal ya. Kemudian, jika subjek dan verb sudah lengkap dan sesuai penggunaannya, maka cek objek atau adverb ya, atau kata keterangannya. Kemudian, jika error terdapat pada objek, maka biasanya berhubungan dengan adjective clause atau appositive. Gitu. Ya, jadi untuk yang grammar ini dasarnya adalah kita menganalisis subjek, verb, objek. Gitu, ya. Kalau itu semuanya sudah benar, berarti ada adjective clause atau positif. Itu, ya. Oke. Nah, berlanjut kita ke reading. Di sini reading ada kisi-kisinya, yaitu question about the ideas of the passage. Biasa yang ditanyakan adalah what is the main idea of the passage, itu ya. Kemudian recognize the organization of ideas. Jadi dalam teks itu biasanya ada chronological ordernya, ada plotnya, ya, alur cerita atau alur alur ide bacaannya, itu ya. Di awal terusnya apa, terus kemudian di tengah dan di akhir biasanya itu closing. Nah, seperti itu. Kemudian answer question. Answer stated detail question correctly. Kemudian ada yang unstated, ya. Kemudian find pronoun. Nah, biasanya find pronoun itu yang what he refers to, gitu ya. Kemudian imply detail question correctly, answer transition question correctly. Nah, itu beberapa skill dari reading. Oke. Nah, lanjutannya adalah find definition from structural clues, determine meaning from word parts. Jadi ada beberapa kosakata nanti kita akan cari itu artinya apa atau sinonimnya apa, gitu ya. Use context to determine meanings of difficult words dan use context to determine meaning of simple words.
Oke, review question sini skill 12 dan 13 itu determine where specific information is found, determine the tone, purpose, or course. Ya, ini masih di reading ya. Where to find the answer are generally found in order in the passage. Jadi di dalam reading itu semua jawabannya itu ada di dalam bacaan. Ya, jadi kalian nggak usah ribet-ribet untuk googling karena pasti tidak ada ya di Google dan jawabannya sudah ada di teks bacaan tersebut. Gitu, ya. Oke, di sini ada beberapa cara untuk menjawab. Choose a keyword in the question. Nah, untuk reading ini biasanya saya biasanya membaca pertanyaannya dulu, ya. Secara keywordnya apa di question. Kemudian scan the passage for the keyword. Kemudian kita lihat sekilas di teks bacaan itu keywordnya apa, gitu, ya, dari question. Kemudian carefully read the sentence that contains the keyword. Baca hati-hati ya kalimat yang mengandung kata kunci. Kemudian look for an answer that could be true according to that sentence. Cari sebuah jawaban yang kemungkinan benar berdasarkan dari kalimat tersebut. Oke, di sini mungkin 2 slide terakhir saya di sini ya. Pada saat nanti kalian mengikuti pelatihan, nanti akan ada pelatihan sebelum tes TOEFL ya. Pelatihannya selama 3 hari dan dilakukan secara Zoom. Oke, di sini yang perlu kalian pahami lagi ya. Perlu ini di screenshot ya. Mahasiswa wajib mengikuti sosialisasi dan tes TOEFL pada waktu yang telah ditentukan. Tidak ada toleransi keterlambatan baik itu offline maupun online. Kemudian mahasiswa wajib menggunakan NIM dan nama sesuai dengan yang ada di Sisvo Academic. Kesalahan penulisan NIM dan nama mahasiswa menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Ya, jadi apapun itu offline atau online, ya, kalau teman-teman diminta untuk menuliskan NIM dan nama, pastikan NIM dan nama sesuai dengan yang ada di sistem informasi akademik BSI, sesuai dengan NIM kalian dan nama kalian. Ya, nah pengalaman di gelombang 1 dan gelombang 2 ada mahasiswa yang salah dalam penulisan ya, dan itu tidak bisa diedit lagi karena sertifikatnya sudah keluar gitu ya. Nah, nanti tesnya ini kita akan menggunakan Google Form. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menuliskan NIM dan nama sesuai dengan yang ada di Sisvo. Oke, ini jadwal kita ke depan. Pelatihan TOEFL, silakan teman-teman untuk screenshot ya. Pelatihan TOEFL tanggal 27, 28, 29 by Zoom. Nanti teman-teman akan diberikan linknya di grup Telegram ya. Nanti grup Telegramnya akan saya share di kolom chat. Dan mahasiswa wajib untuk masuk grup Telegram karena informasi yang akan diberikan mengenai pelatihan TOEFL dan tes TOEFL ada di situ. Ya, tes TOEFL tanggal 30 November 2023. Harap dicatat ya. Tes TOEFL 30 November 2023. Nah, kemudian supaya tidak ada pertanyaan lagi bagi mahasiswa yang belum ikut tes TOEFL,
mahasiswa yang skornya di bawah 400 itu tidak mendapatkan sertifikat TOEFL, tetapi mendapatkan sertifikat participation, yaitu sertifikat kehadiran. Ya, itu kegunaannya sama dengan sertifikat TOEFL yang ada skornya. Ya, sama-sama bisa mengambil ijazah. Itu ya. Nah, kemudian Mister, gimana kalau misalkan skornya di bawah 400, boleh ikut ujian ulang nggak? Tidak ada ya. Tidak ada remedial, tidak ada ujian ulang, dan tidak ada akhir dalam tes TOEFL di BSI. Karena waktunya tidak memungkinkan. Oke? Nah, itu saja paparan dari saya. Untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Ya, sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya, silakan teman-teman. Kalian ya mungkin teman-teman yang mau bertanya itu klik tombol right hand dulu ya, biar nanti ketahuan, nanti kita panggil. Siapa yang mau bertanya dulu? Silakan. Ini mungkin pertanyaan terbatas ya. Nanti mungkin kita dilanjutkan ke itu ya Mister ya, ke grup Instagramnya Mister ya. Grup Telegram. Sebentar saya kirim linknya. Telegram, linknya sebentar. Link Itu grup Telegramnya. Ya. Telegramnya ya. Telegram. Boleh masuk kok? Teman Telegram lah. Ada Alfi Nur Afifah. Iya Pak. Silakan Alfi. Saya mau siapa? Perkenalkan, nama saya Alfi. Saya mau tanya Pak, kalau untuk tes TOEFL-nya itu online apa offline ya Pak ya? Dan jam berapa Pak? Terima kasih. Untuk tes TOEFL-nya itu kita laksanakan secara online ya, secara online. Info terakhir yang saya dengar adalah secara online ya, dan itu dilaksanakan pada pukul 19 jam 7 malam. Info terakhir ya yang saya terima. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Namun bila ada perubahan, akan saya info langsung ke Telegram. Ya. Oke, baik Pak. Ini Pak, saya mau tanya perihal pembayaran tes TOEFL. Saya tuh udah bayar tes TOEFL-nya Pak, udah ada buktinya juga. Tapi saya cek di IKTM-nya itu nggak berubah Pak. Itu dari pihak bapaknya, maksudnya dari pihak panitia TOEFL-nya bisa dibantu untuk follow up apa gimana gitu Pak? Atau misalkan ada daftar nama saya di daftar tes TOEFL ini Pak? Terima kasih. Oke. Untuk teman-teman yang terkendala masalah administrasi bisa langsung menghubungi ADM ya. Untuk ADM di setiap cabang kampus, kalau misalkan kalian merasa sudah bayar, ya silakan kirimkan bukti bayarnya ke ADM. Tuh ya, nggak usah panik ya. Karena untuk sistem administratif itu semua jalurnya satu pintu melalui ADM. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi. Ingat ya, pelatihannya itu 3 hari tadi, tanggal 27, 28, dan 29. Dan tes TOEFL-nya yaitu tanggal 30 November. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, kalau tes TOEFL kita sebelum
belum tes TOEFL itu kan ada yang 3 hari itu tuh. Hmm. Nah, kalau nilai kita bagus, skor kita bagus di situ, apa perlu ikut tes TOEFL-nya juga, Pak? Iya, wajib ikut tes TOEFL. Mau itu bagus atau jelek, itu wajib ikut tes TOEFL. Karena 3 hari itu adalah pelatihan, ya, pelatihan sebelum kalian menghadapi tes yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi itu Pak, pelatihannya dulu. kalau misalkan Ya. tidak bisa menghadiri pelatihan, gimana tuh Pak? Cuma ikut TOEFL-nya aja? Cuma ikut TOEFL-nya aja. Iya Pak. Itu gimana Pak? Ya berarti kalian di sini nanti ada yang kurang untuk dalam menjawab soal-soalnya gitu aja. Tidak mempengaruhi untuk nilai TOEFL test, karena yang diambil itu adalah nilai TOEFL test. Oh iya, baik-baik Pak. Terima Ya, kasih. tuh. Yuk, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, untuk tes TOEFL-nya itu kita pakai website atau gimana Pak? Dan untuk waktunya, waktu pengerjaannya itu berapa jam ya? ya. Untuk tes TOEFL kita belum bisa menggunakan website karena websitenya itu sering bermasalah. Kita gunakan Google Form gitu ya. Sebelumnya di batch 1 dan 2 kita masih menggunakan Google Form, karena di batch 1 kita pernah menggunakan web dan itu terkendala servernya tidak kuat gitu ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan Google Form. Nanti teknisnya adalah kita sama-sama masuk di Zoom seperti ini ya, sama-sama semua 457 mahasiswa yang ikut di batch 3 ini hadir semua ya, hadir semua. Jam 7 sudah ada di Zoom ya. Nah, yang belum ada di Zoom gimana? Itu resiko masing-masing ya, resiko mahasiswa tersebut, karena di sosialisasi ini sudah diberitahukan bahwa tes pada saat TOEFL tes yang sesungguhnya yaitu tanggal 30 November jam 19.00. Kenapa jam 19.00? Karena untuk memfasilitasi mahasiswa yang bekerja itu ya. Jadi yang dia bekerja itu bisa ikut ya, baik mahasiswa kelas pagi maupun mahasiswa kelas malam gitu. Jadi bisa ikut. Nah, waktunya berapa jam, berapa lama? Biasanya itu jam 7 sampai jam 9. Ya, jam 7 sampai jam 9. Untuk listening itu memakan waktu sekitar 40 menit sampai 45 menit. Grammar memakan waktu 25 menit dan reading 50 menit gitu ya. Nah, itu nanti linknya akan saya berikan di link Google Form, itu nanti saya akan berikan di kolom chat di Zoom ini gitu, nanti pada saat tes TOEFL. Izin bertanya Pak. Ya. Satu lagi Pak, kiranya Bapak bisa mastiin nggak Pak, maksudnya kalau misalkan udah TOEFL terus kemungkinan dikasih sertifikatnya itu setelah wisuda atau misalkan gimana ya Pak? Soalnya kan saya kebetulan tuh persyaratan untuk ijazah tuh kan harus ada sertifikat TOEFL gitu. Yeah. Itu kemungkinan tuh ada jangka berapa bulan atau misalkan berapa minggu gitu untuk sertifikat diberikan gitu. Terima kasih. Ya. Nanti kita akan berikan sertifikatnya dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan ya, untuk sertifikatnya. Pak, izin bertanya. Untuk kegiatan TOEFL ini kan wajibnya pas sebagai syarat pengambilan ijazah. Betul.
Nah, juga kegiatan Serkom juga ya Pak, syaratnya itu. Kalau Serkom saya tidak tahu. Oh, Karena yang diminta BSI itu sesuai dengan bidang yang saya tekuni di lembaga bahasa, ya saya diminta untuk memfasilitasi mahasiswa mengikuti tes TOEFL itu aja. Kalau untuk Serkom itu nanti masing-masing dari prodinya ya. oh baik Pak. Itu. Terima kasih. Ya. Pak, izin bertanya Ya. Pak. Ya, Saya Timothy Brian Pak. Sebelumnya mohon maaf. iya. Maaf baru bergabung Pak. Pak, izin bertanya. Kenapa Timothy? Ya, sebentar Saya mau ya. tanya Pak, apakah ujian TOEFL ini bisa kita Suaranya putus. Suaranya Bapak, putus. izin bertanya. Ya. Saya ingin melakukan pembayaran tes TOEFL, Pak. Namun di aplikasi EKTM belum muncul untuk pembayarannya, bagaimana ya Pak ya? Mau melakukan pembayaran? Iya Pak. Kan sudah diinfokan di web mahasiswa. Pembayaran itu maksimal tanggal 22 November. Kemarin ada masa perpanjangan 23 sampai 30 Pak. Oh, ada perpanjangan? Ada, itu yang terakhir. Oh, saya malah nggak tahu. Ya, coba aja nanti dihubungi ADM ya. Untuk teman-teman mahasiswa di sini yang menghadapi masalah dengan teknis pembayaran, itu silakan menghubungi ADM kampus masing-masing dengan melampirkan bukti pembayaran, gitu aja ya. Kalau untuk masalah pembayaran langsung ke ADM saja, jangan ke saya. Tuh, ya. Ke saya khusus untuk soal TOEFL dan pelatihan TOEFL-nya saja. Ya, teman-teman. Juga sertifikat. Itu aja. Untuk pembayaran silakan langsung ke administrasi masing-masing kampus. Silakan. Izin bertanya Pak. Iya. Untuk pratesnya sama ujiannya itu berarti malam semua ya Pak? Iya, malam semua. Diusahakan malam karena apa? Ada mahasiswa yang keberatan kalau di pagi karena harus bekerja, betul, Pak. gitu. Iya betul. Gitu. Makanya difasilitasi untuk malam. Thank you Pak. Iya. Pak, izin tanya Pak. Ya. Pak, ini kan tes TOEFL ini untuk syarat pengambilan ijazah nih Pak. Iya. Apakah ini kami kan ada yang baru dari semester 6 gitu. Apakah untuk kita juga nih yang semester 6, 7 gitu Pak? Ini kalian semester 6. Kalian program S1 atau D3 ya? S1 Pak. S1 Pak. S1. Iya Pak. S1. Semester 7. Semester 7. D3 Pak. D3 Pak. Nah, yang D3 semester 6 itu emang wajib karena untuk ambil ijazah kan. Karena D3 itu kan cuma 3 tahun. Terakhir di semester 6. Nah, untuk S1 coba tanya Kaprodinya deh, tanya Kaprodinya masing-masing. Karena kok ada semester 6 S1 sih? Karena Tapi TOEFL test ini ada pembayarannya. Oh. Coba kalian tanya Kaprodi masing-masing ya. Coba kalian tanya Kaprodi kalian masing-masing. Tapi belum ada jawabannya Pak. Belum ada jawabannya? Iya. Mister Ari, Iya. mohon maaf, boleh saya Ya. jawab? Oke, Miss Yanti. Ya, Miss Yanti ini adalah ketua lembaga bahasa, teman-teman. Silakan Miss Yanti. Oke, mohon maaf karena suaranya agak-agak serak seperti ini. Cuma saya ingin mengingatkan ke mahasiswa untuk sosialisasi malam ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah mengikuti skripsi. Oke, dan mahasiswa yang sedang menunggu jadwal wisuda.
untuk mahasiswa diploma 3 semester 6 memang wajib mengikuti. Tapi untuk mahasiswa semester 7 itu linknya, kegiatannya bukan yang ikut tahap 3. Untuk yang semester 7, linknya akan menyusul nanti, menunggu arahan dari Warek 1. Seperti itu. Jadi, tahap 3 ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah mengikuti skripsi. Sudah itu aja. Saya rasa cukup dipahami ya. Jika kalian belum di posisi yang saya sebutkan tadi, boleh keluar dari sosialisasi saat ini. Karena kalian tidak... Jadi mahasiswa yang semester 7 itu keluar aja ya Bu ya? Iya, karena bukan ini jadwalnya. Jadi ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah selesai skripsi dan siap untuk wisuda, namun terkendala dengan sertifikat TOEFL-nya. Seperti itu. Ibu, maaf Bu, izin bertanya Ibu. Silakan. Maaf Bu, tadi saya sempat terputus. Tadi pertanyaan saya sudah terjawab belum ya Bu? Apakah TOEFL ini bisa diikuti di luar BSI Bu? Bisa diikuti di luar BSI. Dengan baik, Bu. minimal Berarti skor 400 ya. 400 ya Bu ya? Oke. Ya. Baik Bu. Silakan. Boleh keluar yang memang bukan bagian dari yang saya sebutkan tadi. Jadi Mr. Ari nggak bingung ya untuk menjawab pertanyaan, karena banyak yang rancu. Seperti itu. Saya rasa cukup ya Mr. Ari, banyak yang keluar nih. Karena informasinya yang untuk semester 7 ini masih belum mendapatkan arahan jadwal selanjutnya. Seperti itu. Bu, maaf, kalau untuk D3 yang semester 5 bagaimana ya Bu? Semester 5 memang sudah diinfokan. Sudah Bu. Oh, berarti semester 5 sama, bisa diem dulu tidak? Semester 5 sama dengan semester 7, kalian baru mendaftar ya? Iya Benar Bu, nggak? baru daftar. Iya, Iya Bu, bener Bu. Itu yang semester 5 dan semester 7 itu linknya berbeda. Ini kita memfasilitasi mahasiswa yang sudah selesai skripsi namun terkendala dengan sertifikat TOEFL. Karena persyaratan di BSI, Anda harus memiliki sertifikat TOEFL untuk mengambil ijazah. Seperti itu. Jadi yang semester 5 dan semester 7 boleh silakan keluar dari link Zoom saat ini. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Untuk semester 7 tapi udah bayar itu gimana Bu? Kalau nggak ikut apa uangnya angus atau gimana Bu? Kan tadi saya bilang ya, kalau semester 7 nanti informasinya nanti ya, karena ini bukan link yang dikhususkan untuk semester 7. Namun jika pembayaran sudah masuk ya otomatis mengikuti apa yang sudah kamu bayarkan, yaitu mengikuti yang ada di BSI seperti itu. Jadi kalau kamu tidak mengikuti, ya sama seperti apa yang kami lakukan saat ini. Kami fasilitasi tidak hanya tahap 3 yang belum mendaftar atau baru membayar, tetapi juga yang terlewat informasi dan tes TOEFL di tahap 1 dan di tahap 2, seperti itu. Oh baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Saya waktu itu ngikutin tes TOEFL pertama Bu. Cuman waktu tes TOEFL pertama saya terlewat Bu. Apakah ini bisa ikutin tes TOEFL yang hari ini? Bisa, silakan. Saya sudah informasikan ke admin cabang. Jika permasalahannya seperti yang Anda sebutkan, memang wajib mengikuti yang saya sedang lakukan saat ini, yaitu sosialisasi dengan yang nantinya akan disebut dengan pelatihan dan tes. Seperti itu. Bu, untuk itu perlu daftar ulang atau tidak Bu? Tidak perlu. Asal kamu sudah benar-benar melakukan pendaftaran dan pembayaran, karena data ada di kami. Jadi kalau memang kamu belum melakukan pendaftaran dan pembayaran di tahap 1 dan tahap 2, nanti saat kamu selesai tahap 3 melakukan tes dengan kami, sertifikat tidak akan keluar. Tapi kalau kamu sudah melakukan pembayaran dan pendaftaran tapi terlewat tesnya, tetap data ada di kami, sertifikat akan keluar. Seperti itu. Baik Bu. Terima kasih. Bu, izin namanya Bu. Silakan. Ya itu yang udah masuk grup Telegram, kan saya semester 7 nih Bu, berarti keluar aja ya yang tadi ya? Yang mana? Yang tahap 3? Yang tadi di-share di itu Bu. Oh iya,
Yang tadi Mr. Ari share itu adalah tahap 3. Jadi kalau kamu bukan termasuk di tahap 3, boleh keluar, silakan. Oke, siap. Makasih, Bu. Sama-sama. Mr. Ari cukup ya, Mister? Iya, Mas. Berarti yang mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi atau TA ya, itu ya. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Saya kan harusnya ikut di batch 1 ya. Cuman waktu itu terkendala karena ketinggalan sosialisasi. Ya. Jadi sih tahu arahan kemana gitu. Terus saya ikut batch 3 ini. Tapi itu pendaftarannya melalui link atau kita bayar udah terdaftar gitu, Pak? Bayar di IKTM. Iya, maksudnya pendaftaran TOEFL itu udah terdaftar karena membayar atau kita daftar lagi melalui link gitu, Pak? Nggak ada daftar. Tunggu sebentar, saya bantu jawab. Masnya ini mahasiswa semester berapa? Sudah skripsi belum? Semester 6 tinggal wisuda. Oke, tinggal wisuda. Belum mengikuti pelaksanaan tes dan pelatihan tahap 1 dan tahap 2? Iya, saya waktu itu ikut di batch 2 kalau nggak salah. Cuman ketinggalan sosialisasi saya, jadi nggak tahu arahan untuk tesnya, untuk itunya gitu. Oke. Jadi lembaga bahasa ini mendapatkan data nama-nama mahasiswa yang terlewat sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran, namun tidak mengikuti tes dan tidak mendapatkan sertifikat. Itu tetap akan diberikan informasi untuk mengikuti tahap 3. Jadi listnya itu bukan dari kami, tapi dari Warek 1. Seperti itu. Oleh karena itu, saya menginfokan ke seluruh admin cabang untuk mengundang mahasiswa-mahasiswa yang terlewat informasinya. Jadi, list itu memang sudah terdata nama mahasiswa. Jadi, jika kamu sudah melakukan pembayaran, nama kamu masuk list mahasiswa yang sudah membayar dan berhak untuk mengikuti tes TOEFL dengan kami. Oke, jadi bukan kami yang membuat data atau misalkan acak nama, oh tidak. Memang list nama sudah ada, seperti itu. Cukup dipahami? Iya, baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu, kalau malam Ibu. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Berarti untuk saya berarti udah ada listnya, Bu ya? Soalnya saya dapat email untuk mengikuti Zoom ini, Bu. Iya, jika sudah dapat email itu apalagi ya? Berarti memang kamu sudah terdata. Datanya ada, maka kamu berhak mengikuti di email. Namun, tidak lepas kemungkinan ada yang terlewat gitu loh. Karena banyak seperti tadi, mahasiswa yang menginfokan sudah membayar, namun IKTM-nya masih berwarna merah. Jadi, pengupdatean itu belum terjadi. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan email, berarti sudah terupdate datanya dan kamu berhak mengikuti. Oke, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Sudah tidak ada pertanyaan, sepertinya Mr. Ari cukup dipahami ya. Oke, kayaknya sepertinya cukup dan sudah jelas semua ya teman-teman ya. Jadi dikhususkan tahap 3 ini yaitu mahasiswa yang sudah menyusun skripsi dan akan wisuda. Itu ya. Malam, Pak. Maaf, Pak. Benar, Pak. Ya. Untuk ini, Pak, tanggal 27, 28, 29 itu kan untuk pelatihan nih, Pak ya. Nah, untuk di tanggal 30 tesnya. Misalnya tanggal di antara 27, 28, 29 kita kagak ikut tes pelatihannya. Iya. Itu berkurang nggak, Pak? Itunya skornya kita, Pak? Enggak berkurang. Oh, berarti yang lebih fokuskan di tesnya, Pak ya? Di tesnya, karena yang nilai yang diambil itu adalah tesnya, itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, itu kan tanggal 27, 28, 29 itu hanya pelatihannya saja. Iya, namun tambahan Mr. Ari di tanggal 27 sampai 29 tersebut adalah materi yang nantinya akan keluar di saat TOEFL test. Jadi alangkah baiknya kamu mengikuti pelatihan tersebut.
Karena pastinya setiap pelatihan akan diberikan kisi-kisi cara menjawab pertanyaan. Dan begitu Miss Rari? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Betul. Ya. Ibu. Sama-sama. Pak, izin bertanya. Kalau kita udah bayar di bulan Agustus, tapi nggak mengikuti batch 1 dan batch 2, apa mesti bayar lagi ya, Pak? Ini tidak perlu ya, Mbak? Tidak perlu bayar lagi kalau sudah membayar. Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke Bu, untuk konfirmasi maaf Bu sebelumnya. Berarti yang semester 7 itu beda batch berarti Bu ya? Kita salah ring intinya. Iya, beda. Oke, baik Bu. Nanti kedepannya bakal ada pengumuman harusnya Bu ya? Bukan harusnya, tapi memang akan ada pengumuman dan akan di email, dan pantau terus ruang mahasiswa kalian ya, karena kalian masih mahasiswa aktif yang notabene masih dapat menggunakan MyBest dan juga ruang mahasiswa dengan leluasa. Begitu pula email. Jadi itu akan selalu di-share informasi dan edarannya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. One question, Miss. Kalau kita membayarnya 2 kali itu gimana, Miss? Membayar 2 kali? Ya, soalnya di ATM itu keluar lagi pembayarannya. Ada beberapa yang bayar double Bu. Oh oke. Mungkin di sini ada Pak Adi ya. Kamu pertama konfirmasi ke admin dulu, minta bantuan admin, sertakan bukti pentransferan yang sudah kamu lakukan. Nanti dialokasikan kemana? Mungkin nanti ada pengurangan untuk biaya lainnya yang memang belum kamu bayarkan. Kalau untuk biaya, mohon maaf, lembaga bahasa tidak memfasilitasi atau menghandle masalah itu. Kami adalah penyedia pelatihan dan juga tes buat kalian. Seperti itu. Jadi saya sarankan konfirmasi ke admin, sertakan bukti, minta bantuan admin untuk follow up ke baku dan meminta solusi terbaik. Seperti itu. Thank you, Miss. My pleasure. Okay. I think it's enough for today ya, Miss. Udah mewakilkan semua pertanyaan mahasiswa. Ya, saya kira ya cukup dari saya dan Miss Yanti. Jangan lupa teman-teman, silakan bergabung di grup Telegram. Ya, sekali lagi silakan bergabung di grup Telegram untuk dapat melihat info terupdate pelatihan dan tes TOEFL yang akan dilaksanakan di BSI pada batch ketiga ini. Oke, Miss Rari tambahan lagi. Ya. Maaf Miss Rari, ada tambahan info dari Bu Warek satu kita. Jadi jika peserta tahap 3 ini terlewat kembali tes TOEFL-nya, tidak ada fasilitas seperti saat ini. Karena kalian sudah saatnya untuk mahasiswa aktifnya sudah tidak berlaku seperti itu. Jadi sudah saatnya untuk wisuda dan mengambil sertifikat. Jadi memang kalau kalian terlewat kembali tes TOEFL-nya, kami tidak memfasilitasi kembali. Kalian silakan tes di luar dengan membayar ulang kembali. Jadi seperti itu. Jadi ini tahap 3 ini adalah terakhir fasilitas dari kami untuk mahasiswa yang sudah selesai skripsi dan membutuhkan sertifikat untuk mengambil ijazah seperti itu. Jadi tidak ada no excuse ya, no excuse anything, reason, alasan apapun itu tidak mengikuti tes TOEFL tahap 3. Sudah, itu sih paling pentingnya. Oke, baik Miss, terima kasih. Jadi saya reply kembali ya dari Miss Yanti bahwa tidak ada tahap keempat ya apabila mahasiswa berhalangan atau tidak hadir dalam tes TOEFL yang akan kita laksanakan tanggal 30 November. Oke, tidak ada tahap keempat. Jadi kalau kalian terlewat, silakan ikut tes di luar dari BSI. Ya, gitu. Karena syarat untuk ambil ijazah yaitu tes TOEFL. Gitu. Ini bukan dari saya, kebijakannya yaitu dari pimpinan BSI yang membuat kebijakan syarat sebagai tes TOEFL. Ya,
Saya Ariswanto Wibowo dan Miss Yanti hanya memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti tes TOEFL. Oke, baik. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator Pak Adi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Mr. Ari dan Miss Yanti yang telah memberikan pencerahan untuk hari ini. Rekan-rekan, jangan lupa ikuti tahap-tahapan atau apa yang diinstruksikan oleh kedua narasumber kita, kedua pembicara kita. Oh ya, itu di chat udah saya share untuk link absen ya. Itu untuk link kehadiran aja untuk kalian bawa hadir gitu ya. Itu diisi, jangan lupa diisi. Itu diisi. Setelah diisi nanti kalian akan kami tunggu paling lambat setengah jam ya. Kami akan beri waktu setengah jam untuk kalian mengisi. Setelah itu kami akan end Zoom-nya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Pertanyaannya sudah sudah dijawab oleh Mr. Hari dan Miss Yanti. Untuk rekan-rekan, kami berharap untuk hari ini sudah mendapatkan pencerahan dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Hari, Miss Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ais.